Ustaz Somad katanya baca Shadaqallahul Azim setelah baca ayat Quran itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya kan udah jelaskan masalah bid'ah dalam buku 37 masalah populer, udah saya bahas di YouTube, sudah bahas. Ustadz bahasnya kepanjangan, saking panjangnya kami nggak ingat. Jadi mau apa? Mau jawabannya yang pendek aja. Oke, jawabannya pendek. Surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Udah jawabannya, ya udah itu aja. Qul sadaqallah. Ucapkanlah sadaqallah. Ayat yang lain. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Maka kita katakan selesai baca Quran Shadaqallahul Azim. Kalian bisa buat video pendek. Hai guys, selesai baca ayat Quran, maka ucapkanlah Qul sadaqallah wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Shadaqallahul Azim. Bukan bid'ah, sunnah. Bacalah untuk mengatakan, membuktikan bahwa firman Allah ini benar. La ya'tihul batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah buat video panjang-panjang. Kenapa? Orang sekarang bosan nonton panjang-panjang, paketnya habis. Jamaah Purwakarta malam ini hadir. Kami udah sering dengar ceramah Ustaz Somad. Malam ini kami cuma mau ngeliat mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Buat video pendek, upload. Ustadz, saya mau hadis Pak Ustadz. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah berkhianat. Saya Pak Ustadz bingung. Mau ayat nggak bisa, mau hadis nggak bisa. Kamu bicara hukum fikih saja. Hukum fikih tentang apa Ustadz? Hukum fikih tentang kurban. Menurut mazhab Hanafi wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki walam yudhi, nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman, berarti lil wujub, berarti kurban itu wajib. Tapi yang pelit, yang bakhil, yang medit, jangan sakit jantung dulu. Karena menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad. Cukup 1 menit. Saya Pak Ustadz fikih nggak tertarik. Hadis, hadis juga kurang menarik. Tafsir, tafsir juga kurang. Jadi kamu buat video apa? Saya mau buat video ini aja Pak Ustadz. Mana videonya? Ini. Apa videonya? Roja'ah, 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 roja'at, roja'at, roja'ana, roja'at, roja'atu, maroja'atu, roja'ati, roja'atu, maroja'atu, naroja'atu, roja'na. Mantap. Bisa dipakai untuk ruqyah. Biar supaya jinnya roja'ah yarja'u, roja'ah yarji'u ruju'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan diam melihat kebatilan. Karena sekarang antara yang batil dan betul, yang betul dan batil tipis. Saking banyaknya orang batil. LGBT ngomong pejuang hak perempuan, padahal sebetulnya menjual harkat martabat perempuan, ngomong. Orang yang liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik ngomong. Orang yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad diam. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? As-sakitu anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Maka mesti bicara, speak up, bicara, bicara, bicara. Tapi katanya nggak boleh banyak bicara Pak Ustadz. Yang nggak boleh bicara itu tukang bangunan, nggak boleh banyak bicara. Makanya ibu kalau lagi betulin rehab rumah, ada tukang, itu nggak boleh diajak bicara, nanti batunya nggak jadi-jadi. Tapi anggota parlemen mesti bicara, kepala daerah mesti bicara, habaib dan ustadz mesti bicara. Ustadz Abdul Somad
Memang saya diundang untuk bicara. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berapa lama Ustaz bicara? 60 menit sesuai kode etik 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dari tadi air hujan ini mau tumpah, tapi karena ada doa para habaib, para ulama, orang-orang soleh, tertahan rahmat Allah. Nanti tunggu habis 60 menit baru hujan ini turun. Makanya yang haus nggak usah cemas, tinggal buka aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul sudah. Yang kedua, wisuda tahfiz ketiga bil ghaib. Bil ghaib berarti dengan makhluk gaib Pak Ustaz. Bil ghaib nggak nengok Quran, Qurannya ghaib, Qurannya nggak ada di depan, Quran di kepalanya. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana nanti kalau Quran ini terbakar, kalau Quran ini hilang, kalau perpustakaan semua percetakan merusak Al-Quran. Seandainya semua Quran rusak di dunia, maka datanglah ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani, karena di sini masih ada Quran yang tertulis di dalam kepala santri-santrinya. Allahu Akbar. Wisuda angkatan yang ketiga. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka baca Quran. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka tahfiz Quran. Tapi di hari wisudanya, Abdul Somad didatangkan sebagai penghormatan. Abdul Somad tidak pernah bangun masjid, tapi di hari masjid dilaksanakan sholat, Abdul Somad didatangkan. Nanti setelah masjidnya siap, Abdul Somad nggak ikut peletakan batu pertama, Abdul Somad nggak ikut acara membangunnya. Begitu masjidnya siap, datang kiai nelpon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau meresmikan masjid di pesantren Nur Rahman Al-Burhani. Oke, I'm coming. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Ustadz Tablik Akbar di Purwakarta di pesantren Nur Rahman Al-Burhani kemarin, di tempat Ustadz Tablik Akbar berdatangan jamaah. Ada yang nanya mana lokasinya, berapa sak semen, berapa besi, berapa batu bata. Mereka bantu, enggak nanya aja semua Pak Ustadz. Mau nanya, habis nanya-nanya, foto-foto, habis itu pulang. Insya Allah kita tidak mau apa-apa dari saudara-saudara kita ini. Kita cuman tidak ingin mereka hanya sekedar punya uang, duitnya pernah transit di nomor rekening, tapi kemudian mati. Sampai sekarang belum ada orang mati bawa kartu kredit. Nggak tahu di Purwakarta. Di kampung saya belum pernah saya lihat orang meninggal pakai kain kapan ada kantongnya. Maka bersedekahlah selagi hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau sudah mati, kain kapan nggak ada kantongnya dan nggak perlu bawa dompet. Yang perlu dibawa hanyalah amal sodako. Orang meninggal ketika ditanya Allah Ta'ala, hei orang yang mati, ya mau hidup lagi? Menjawab ternyata orang meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tahu kalian mengungkapkan itu dengan penuh keterpaksaan. Ya Allah, beri aku hidup walaupun sejenak, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata mereka menjawab? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kaya, punya jabatan, kekuasaan, harta benda, setelah mati barulah dia sadar bahwa hidup hanya mimpi. Hidup ini mimpi, beb. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi penguasa, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Sampai pada akhirnya semua akan mati, masuk ke liang lahat, ditinggal sendirian.
dan akan dimakan cacing. Habis semuanya. Mana jabatan, mana harkat, martabat, kehormatan, kemuliaan. Gambar yang paling besar dibuat gambar Ustadz Somad, kalah gambar Ibu Bupati. Bukan salah saya Bu, salah panitia. Tapi pada akhirnya gambar yang paling besar pun juga akan menghadap Allah. Yang akan dikenang hanyalah amal kebaikan-kebaikan. Saya nggak penghafal Quran, saya nggak ustadz, saya nggak ustazah, saya bukan kiai, saya bukan habib. Kau akan tetap dapat amal jariah selama kau bantu pembangunan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga insyaallah. Amin. Kotak tadi mana kok hilang? Aman Pak Ustadz, Purwakarta ini negerinya aman, betul? Ya Allah, jadikan Purwakarta ini aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabbun. Kenapa aman? Karena masih banyak para habaib dan ulama. Kenapa aman? Karena pemimpin masih suka dengan tablik akbar. Kenapa aman? Karena masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Pak Kiai, ini kalau di Nur Rahman Al-Burhani ini anak-anak sekolah punya ijazah nggak? Punya Pak Ustadz. Ijazahnya apa? Sanawiyah Aliyah, diakui Kementerian Agama. Baca kitab, memang baca kitab. Berapa tahun? 7 tahun. Hafal Qurannya? Ada hafal Qurannya. Karena di beberapa tempat hafal Quran nggak bisa baca kitab. Hebat baca kitab, nggak hafal Quran. Yang lebih parah lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab, hidup tapi punya harta, tolong dengan hartanya. Punya kuasa, tolong dengan kekuasaannya. Punya nyawa, tolong dengan nyawanya. Insya Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu insya Allah. Amin. Ini semua yang hadir ini menolong agama Allah dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang dengan baca kitab, dengan baca kitabnya menolong agama Allah. Ada yang hafal Quran, dengan hafalan Qurannya menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya menolong agama Allah. Tadi Ibu Bupati mengatakan, kekuasaan saya tinggal menghitung hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan segala niat baik, cita-cita disampaikan Allah selama dipakai untuk menolong agama Allah insya Allah.